I'm really pleased to tell you today all about the brand new iPhone 4S. Woi, di video kali ini gue pengen ngajak lu nih buat nostalgia lagi. Karena bosan gue beli handphone-handphone yang fresh gitu. Sebenarnya gue ada sih beberapa potongan-potongan parts-parts iPhone jadul-jadul gitu yang udah berceceran. Cuman udah gue coba susun tapi nggak komplit, nggak jadi satu handphone gitu. Jadi gue kepikiran buat beli secara matot. Gue beli yang matot. Sengaja gue beli matot karena handphone ini rencananya bakal gue pajang aja, bakal gue jadiin hiasan gitu cuy, buat nambah-nambahin koleksi gue. Tadinya pengen gue beli yang murah-murah gitu kan, cuman gue nyoba-nyoba gitu, ya kayaknya lemot gimana gitu. Ada handphone iPhone ortu gue lemot parah. Jadi gue scroll kayaknya ya udahlah, daripada gue beli yang nyala gitu terus ujung-ujungnya cuman buat dipajang doang, mendingan gue ambil yang murah-murah aja buat matot. Jadi lebih ke buat nostalgia aja, buat dipajang gitu di rumah gue, karena buat koleksi-koleksi gitu lah, nggak jelas. 3GS gue udah punya, 4 belum. Ini gue langsung jomplang ke 4S. SI, kalau SI gue beli dalam keadaan masih nyala, nanti gue kasih lihat. Tapi yang jelas iPhone yang satu ini berasa banget zaman dulu banget. Ini gue nginget kalau megang ini, anjir, waktu zaman ini bukan launching ya, waktu zaman iPhone ini ada dipegang sama orang Indonesia, gue masih medesu banget itu kayaknya, kayak ya kapan ya gue megang begituan ya, kapan ya gitu, gue mikir gitu. Itu enak cuy, mengenang masa lalu, mengenang masa-masa sulit yang dimana tuh kayak apa ya, kayak logo Apple itu wah banget lah zaman dulu bagi gue ya. Gue nggak tahu ya kalau bagi lo, nggak tahu lah. Tapi bagi gue tuh zaman dulu tuh gue ngelihat orang megang iPhone 4 atau 4S, pokoknya yang ada logo Apple, bahkan 3G atau 3GS pun, itu kelihatan kesan mewah banget. Apalagi kayak anak cewek, pokoknya ada anak cewek megang iPhone 4S, udah ini nih bocah tajir nih. Dulu waktu zaman susah gue begitu cuy. Anak-anak tongkrongan gue juga gitulah, ngelihat anak-anak lain gitu lagi nongkrong nih, misalnya lagi nyebat gitu kan, lagi ngobrol main gitar, pokoknya lagi duduk-duduk gitu santai lagi nongkrong, tiba-tiba naruh handphonenya di meja, iPhone. Wah, langsung udah kayak beda kasta gitu, udah beda sendiri, auranya udah beda sendiri gitu. Tapi beda lah sama sekarang. Kalau sekarang udah banyak banget Android flagship yang udah bermunculan. Jadi menurut gue ya kalau sekarang kayak kesannya tuh iPhone itu udah mulai biasa aja sih ngeliatnya, kayak lu lagi nongkrong gitu kan sama teman-teman lu, terus lu ngeluarin iPhone, wih iPhone gitu kan, kayak biasa aja. Tapi begitu temen lu ngeluarin handphone Android juga sama-sama aja, sama-sama flagship, sama-sama mahal. Tapi kalau dulu tuh kandidatnya kayak cuman 3 ya, si iPhone, si Samsung Galaxy, sama si BlackBerry. Udah itu aja tuh berkutat-kutit. Cuman kayaknya zaman-zaman 3GS sama 4 sebelum 4S itu antara BlackBerry sama si iPhone tuh wah saling adu-aduan lah. Pokoknya antara megang itu udah anak gaul gila lah pokoknya. Ini by the way ini baterai dari gue sendiri. Gue nemu baterai beginian, nggak tahu nih baterai udah kapan tahu nggak gue pakai. Tapi yang jelas kan gue beli iPhone matot ini kopongan kan, cuman ada mesin, bezel dan lain-lain, kecuali baterai aja nggak ada. Jadi ini baterai gue taruh sini biar feel beratnya itu sama. Jadi kalau dipegang-pegang tuh enak lah, kayak megang iPhone benerannya. Tapi emang ini iPhone benerannya sih. Dan ini gue pengen kasih lihat nih modul lensanya nih. Zaman-zaman dulu banget nih, yang namanya lu foto, lu kamera itu buat video itu nggak ada lah cerita 60 frame per second, 4K, terus slow-mo, time-lapse, dan lain-lain. Itu paling kayak cuman buat foto, terus pengen buat, ya paling upload di Facebook, Instagram, buat status. Kalau sekarang mah fungsi kamera udah beda, kayak ya contohnya tuh dulu-dulu tuh, bukan dulu-dulu, beberapa bulan yang lalu kayak Selena Gomez baru nge-launching lagu barunya, dia record pakai iPhone, terus bikin video klip itu pakai iPhone. Sekarang tuh kamera handphone tuh udah makin bekerja cuy, beda sama dulu. Ingat gak sih lu zaman-zaman pertama kali iPhone nge-launching tuh kan populer banget kan, iPhone 2G itu just take a photo. Anjay, lebay banget nih, sok-sok Inggris banget nih, minta ditampol ya anak. Cuman motret foto aja tuh nggak bisa ngerekam video. Ya pokoknya gitulah.
Ini nih kabel datanya ini loh cuy. Anjir, kangen banget gue zaman-zaman dulu nih. Zaman-zaman yang dimana tuh kabel iPhone tuh lebar parah, kepalanya tuh lebar parah. Gue kadang suka bingung nih, kabel kenapa jadi lebay banget. Tapi sempat ditiru sama si Samsung kan. Samsung yang waktu zaman Samsung Tab berapa itu? Coba tulis di kolom komentar, gue lupa Samsung Tab seri apa itu yang pertama ya. Yang kabelnya tuh ngikutin kabel iPhone ini cuy. Ini kabelnya ini nggak, kepalanya ini nggak bisa dibalik. Udah ada lambangnya, udah ada lambang-lambangnya. Jadi harus sesuai gitu. Nah, posisinya tuh nggak bisa dibalik-balik. Nih gue coba masukin. Iya, nostalgia banget, sumpah nggak jelas gue. Tapi yang jelas ya, zaman-zaman dulu itu lu pernah ngerasain gak sih lu beli iPhone 4, 4S, dicas nyetrum, kayak nyetrum gitulah pokoknya. Gue pernah ngerasain di mana tuh gue make chargeran temen gue. Biasa sih gue ngecas biasa aman-aman aja sih pakai handphone gue. HP gue tuh aman-aman aja maksud gue ngecas. Cuman entah kenapa waktu gue ngecas pakai adaptor temen gue, dia emang HP bukan iPhone, Android, cuman gue minjem kepalanya aja langsung nyetrum gitu cuy. Nah ini nih, iPhone SE. Ini salah satu desain iPhone yang gue suka banget, gue keep banget sampai sekarang. Kalau SE 2020 nggak dulu deh, ntar dulu deh. Gue masih lebih suka yang SE generasi pertama ini. Kesan kokohnya lebih terlihat, lu bisa lihat nih. Tapi gue confused sekali awak. Kalau disuruh pilih, lu lebih suka desain yang mana sih antara kedua ini? Yang satu Steve Jobs, yang satu aura Steve Jobs. Karena Steve Jobs di launching si 5S kan udah ada kan, udah di alam barzah. Cuman menurut gue ya ini selera masing-masing sih ya. Kalau menurut gue pribadi gue lebih suka SI. Dia lebih apa ya, kesannya tuh kalau 4 ini kan atau 4S pertama dia bantet banget kan. Terus si SI ini juga enak dipegang satu tangan gitu, masih enak. Terus kalau lu nonton video di iPhone SE ini lebih enak lah karena rasionya 16:9, video-video zaman now udah kayak gitu. Terus hasil fotonya juga masih bisa diandelin. Makanya SE ini gue jadiin koleksi gue dan gue keep dalam keadaan ya yang normal. Gue pilihnya normal buat koleksi. Cuman kalau buat iPhone 4, 4S, bahkan 3G gue ada loh. iPhone 3G udah sempat kan gue jadiin konten kan kalau nggak salah. Iya udah. Gue udah pernah buatin kontennya. Terus itu dalam keadaan nyala ya, cuman sampai sekarang nggak pernah gue hidupin. Gue cuman emang buat koleksi aja, buat barang simpenan. Tapi entah kenapa kalau gue banding nih antara desain yang ada di iPhone 4 atau 4S dengan iPhone 5S atau SE yang generasi pertama ini adalah salah satu desain yang paling gue suka di antara produk-produk Apple yang pernah dibuat. Kenapa? Karena pertama enak digenggam, compact, itu yang pertama. Yang kedua bentuknya itu kayak kesannya tuh kesan Apple banget lah ya. Cuman emang awalnya sih banyak yang bilang awalnya tuh iPhone itu desainnya tuh kayak gini. Padahal kan desainnya tuh nggak ngotak gini kan. Kalau gue emang nggak ngotak. Kalau desain iPhone ini emang nggak ngotak maksud gue. Tapi permasalahannya adalah mungkin benar-benar terkenalnya di zaman-zaman desain iPhone yang seperti ini kali ya. Makanya orang tuh berpikiran, wah desain legendaris nih. Padahal yang legendaris itu kayak cembung-cembung gitu kan, kayak ala-ala iPhone zaman sekarang. Terus ini gue coba ngecas iseng-iseng berhadiah nih. Soalnya gue beli matot kan. Gue iseng-iseng colokin dan coba kita tunggu nih dengan baterai gue yang jadul, super jadul, entah kapan tahu gue nggak cas, nggak gue pakai. Gue coba tunggu ngecas sekitar 10 menitan. Abis itu gue balik lagi cuy. Menurut lo masih nyala gak nih? Kita tebak-tebakan ya. Oke, setelah gue tunggu sekian lama, sekitar 10 menitan lebih lah ya. Ini gak ada reaksi sama sekali, iPhone-nya mati, baterai udah gue konektor fleksibel buat ngecasnya juga udah gue konekin. Bagian LCD juga terkonek, panas nggak ada tanda-tanda kehidupan. Di adaptornya juga adem, ayem, nggak ada tanda-tanda kehidupan. Kabelnya gue tes di iPad 2 gue masih bisa, kabel oke. Dan kesimpulannya iPhone matot ini ya benar-benar matot. Tapi ya udahlah, namanya gue juga beli matot buat dikoleksi full gitu. Banyak yang jual dalam keadaan nyala itu sekitar kalau 4 200 sampai 300 ribu tergantung lu negonya kayak gimana. Kalau 4S ada yang full set super mulus, masih ada lo yang jual 600 700 gitu. Gue nggak ngerti sih, nggak ngotak sih. Cuman kalau menurut gue worth it aja sih kalau buat dijadiin koleksi. Kalau bodinya mulus banget, apalagi LCD-nya masih ori ya, tapi susah sih LCD ori udah pasti
ada aja kan masalah kan. Ya namanya juga udah barang jadul. Tapi buat lu nih, buat lu yang masih ada iPhone 4 atau 4S, terus fungsinya itu apa ya, kayak LCD-nya masih ori, baterainya belum pernah ganti, backdoor-nya masih mulus, kameranya masih oke, semuanya masih normal tapi udah nggak pernah lu pakai. Coba dong lu tulis di kolom komentar, gue masih penasaran sih, masih ada nggak sih orang yang nge-save barang beginian dengan keadaan full set dan super normal. Tapi gue benar-benar suka banget nih antara desain kedua ini. Gue nanya sekali lagi nih ke lu. Lu kalau disuruh pilih, lu lebih lebih suka desain yang ada di iPhone 4 4S atau desain yang ada di 5S atau iPhone 5? Lu lebih suka mana sih? Kalau lu lebih suka 4 atau 4S desainnya, mungkin lu bisa komentar alasan lu kenapa. Tapi kalau gue pribadi ditanya, gue lebih suka desain yang ada di iPhone SE ini dengan basic desain 5S. Karena belakangnya itu bukan kaca. Gue nggak suka belakang kaca, fingerprint magnet banget cuy.